Siapa yang nyangka stadion yang tadinya bentuknya menyedihkan, terbengkalai, lalu terlupakan, kini berhasil bangkit dan bisa dibilang salah satu stadion terbaik di Liga Indonesia. Ini adalah tampangnya sekitar 5 tahun lalu. Atap nyaris runtuh, kursi penonton tertutup alang-alang, bahkan pohon sampai tumbuh di tribunnya. Ini adalah Stadion Benteng Kota Tangerang yang legendaris. Pertama kali diresmikan pada 1989 atau tepat 35 tahun lalu. Dulu stadion ini baru dipakai sama Persita Tangerang aja, tapi setelah pemekaran Kota Tangerang tahun 93, akhirnya Persikota lahir juga nih tahun 94. Nah di situ akhirnya ya Stadion Benteng dipakai sama Persita dan juga Persikota. Ibarat kata, Stadion Benteng itu rumahnya bayi ajaib, julukan Persikota. Karena saat itu, Persikota langsung tembus divisi utama di musim ketiganya. Gue penasaran dengan bentuk terbaru stadion ini, yang diperkenalkan dengan nama resmi Stadion Benteng Reborn. Gitu di dalamnya. Kalau kita bandingin bentuknya yang sekarang dan yang kita lihat tadi di video beberapa tahun lalu, udah pasti berubah banget. Sekarang terlihat lebih rapi, lebih modern, pokoknya lebih cakep deh daripada sebelumnya. Akhirnya gua nonton pertandingan Liga 2 antara tuan rumah Persikota Tangerang melawan PSMS Medan. Ini salah satu sudut yang ada di foto tadi dia, tapi sekarang udah bersih, pemugarannya dirapihin lah, dan sekarang nyaman kan buat semua orang. Dulu di sini ada tribunnya nih, dijebol. Dulu itu kapasitasnya total 25.000 ya, tapi sekarang sudah berkurang sangat jauh menjadi 7.500 kapasitas saja. Tiketnya takut hilang tuh kayak bon. Oh botolnya? Iya. Bentar. Ya beginilah masuknya. Kita di tribun nih. Kita di pojok sini aja yuk. Kita nyantai aja cari yang adem. Oke, ini dia. Derby Tangerang melahirkan rivalitas berdarah antara dua kelompok supporter Persita dan Persikota. Hampir setiap laga derby pasti berujung tawuran, dan nggak sedikit ya korban jiwa yang muncul dari konflik dua supporter ini. Di sana VIP, di sini VVIP, dan di sini yang reguler. Yang paling murah kursinya cakep banget nih, 35.000 sih. Dapat. Terus double backup. Aduh. Balik. Kondisi makin parah. Pokoknya waktu kedua-duanya ini emang udah musuhan. Mau ada pertandingan, nggak ada pertandingan, berantem aja. Ntar Persikota main, Persita menghadang. Ntar Persita main, Persikota menghadang. Pokoknya tawuran mulu, dan di mana-mana pasti kejadian tawuran. Hal ini membuat polisi keluarkan larangan pertandingan di Stadion Benteng sejak 2012 lalu. MUI, Majelis Ulama Indonesia, bahkan mengeluarkan fatwa mengharamkan sepak bola di Stadion Benteng. Karena alasan itu,
Stadion Benteng terbengkalai lama tanpa ada aktivitas olahraga. Masih nggak habis pikir aja, ada sebuah stadion yang diharamkan menggelar pertandingan. Padahal itu kan alasan utama sebuah stadion dibangun. Sebegitu angkernya stadion ini waktu itu. Ya terus kenapa nggak dirawat aja stadionnya? Kan larangannya buat pertandingan, bukan buat ngerawat stadion. Ternyata ada masalah rumit lagi, yaitu birokrasi. Awalnya Stadion Benteng ini adalah aset atas nama Kabupaten Tangerang, sehingga pemerintah Kota Tangerang tidak punya kewenangan untuk melakukan perawatan. Sampai akhirnya pengalihan aset bisa selesai pada 2020 dan Stadion Benteng pun menjalani renovasi yang selesai pada 2022 kemarin. Nah, sekarang nama resminya tadinya kan Stadion Benteng Tangerang. Sekarang jadi Stadion Benteng Reborn. Dalam pertandingan Persikota lawan PSMS, sekitar 2.000 supporter lebih meluangkan waktunya untuk datang ke stadion. Dulu kapasitas stadion ini 25.000, sekarang hanya bisa menampung sekitar 7.500 penonton saja, setelah tribun selatan dan utara dibongkar. Kursi sudah single seat di kedua tribun, tapi jangan harap kursinya bersih ya. Secara keseluruhan stadion ini telah melakukan renovasi besar-besaran secara eksterior. Selain membongkar tribun selatan dan utara, kini atap panjang juga membentang di tribun sisi barat dan timur. Pengecatan ulang dan perbaikan interior secara menyeluruh juga dilakukan. Trek lari di pinggir lapangannya kini sudah kembali terlihat dan kualitasnya bagus banget. Warga boleh lari di sini gratis tiap harinya. Kondisi lapangan sepak bola juga jauh lebih baik karena kini menggunakan permukaan rumput existing dicampur rumput sintetis, sehingga perawatannya jauh lebih mudah. Tapi satu hal yang menjadi aset penting Persikota adalah supporter mereka yang terbagi dalam beberapa kelompok. Ada Benteng Mania yang dari dulu mendominasi sisi tengah tribun, hingga gerombolan Ultras yang lantang terdengar di sisi kiri tribun. Atmosfer di Stadion Tua ini begitu menyenangkan. Itu sih kesannya yang gue dapetin. Satu yang perlu jadi perhatian adalah toilet, terutama di tribun reguler yang gelap dan sempit. Pasti sangat menyulitkan untuk para supporter yang harus menunggu lama kalau mau pipis. Walaupun penampilan tuan rumah mengecewakan dan akhirnya kalah 0-1, tetapi Persikota kini bukan supporter rusuh seperti zaman dulu. Jadi kondisi tetap aman sentosa. Rentan usia supporter mereka juga sangat lebar, mulai dari orang tua, anak muda, hingga anak-anak yang dibawa bapak ibunya. Melihat situasi seperti ini, sepertinya sebuah keputusan tepat
Pemkot Tangerang menghidupkan kembali Stadion Benteng yang tidak hanya jadi stadion sepak bola, tapi juga menjadi pusat aktivitas warga. Poin paling penting dari sebuah fasilitas umum. Kocak, anaknya suruh manjat pagar terus difotoin sama bapaknya. Yoi. Anaknya takut padahal. Keinginan Persikota untuk kembali memupuk basis supporter mereka hingga terus berkembang kini juga bukan sekedar harapan aja. Karena yang terpenting dalam prestasi sebuah klub salah satunya adalah sebuah kandang yang nyaman dan dukungan luar biasa supporternya. Atmosfer di Stadion Tua ini begitu menyenangkan. Itu sih kesan yang gue dapet. Menjelaskan pernyataan gue di awal yang menyebut Stadion Benteng Reborn ini sebagai salah satu stadion terbaik di Indonesia, maksudnya dari segi bentuk dan fungsi yang efektif ya. Memang bukan stadion modern layaknya Jakarta International Stadium atau stadion utama Gelora Bung Karno, tapi udah tepat dengan kapasitas yang dibutuhkan saat ini oleh Persikota dan juga warga sekitar. Lingkungan juga semakin hidup, bermunculan pedagang setelah pertandingan, membuat Stadion Benteng Reborn ini lebih menghasilkan kegiatan positif di malam hari dibandingkan dulu jadi tempat mesum pasangan muda-mudi. Stadion di daerah lain yang terbengkalai sepertinya harus mencontoh stadion ini. Oke, itu dia perjalanan kita hari ini ke Stadion Benteng Reborn yang telah bangkit dari kubur setelah masa-masa kelamnya. Gimana, kalian suka apa enggak sama video ini? Kalau kalian suka langsung aja subscribe, kalau nggak suka dislike aja juga nggak apa-apa. Dan terima kasih banyak, sudah banyak yang ngasih komentar-komentar positif buat video-video gue. Thank you dan tunggu video selanjutnya.